Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa oli mesin itu bertugas melapisi komponen mesin yang bergesekan. Tapi dalam kondisi kurang, maka oli mesin tersebut tidak dapat melapisi seluruh komponen mesin yang bergesekan. Sehingga ada sebagian komponen mesin yang bekerja tanpa lapisan oli. Inilah sumber bunyinya. Komponen mesin yang saling bergesekan ini akan mengeluarkan bunyi yang khas. Bunyinya tidak melulu seperti besi bergesekan, ada pula yang seperti ketukan. Biasanya ini terjadi pada area kepala silinder selaku area terjauh dari bak oli mesin. Jika kita biarkan, ada efek negatif yang muncul bahkan lebih berat. Jika komponen mesin aus, wear out, maka performa mesin yang jadi taruhannya. Untuk mengatasinya, pertama kita perlu menambahkan oli mesin motor kita hingga volumenya menunjukkan level yang normal. Anda bisa menggunakan oli motor apapun, tapi jika bisa gunakan oli yang sama dengan oli yang ada pada mesin. Atau jika tidak Anda bisa mengganti keseluruhan oli mesin dengan yang baru. Untuk yang ini oli berbeda juga tidak masalah. Timing chain adalah rantai yang terletak di samping mesin, biasanya di samping kiri mesin. Rantai ini dipakai untuk menghubungkan poros engkol dengan poros nok. Yang namanya rantai, berbahan besi, pasti bisa kendor, molor apalagi letaknya di dalam mesin yang merupakan sumber panas. Hasilnya, seperti rantai roda. Jika molor akan menimbulkan bunyi gemercik dan klotok-klotok yang kurang nyaman didengar. Tapi sebenarnya, hal ini sudah diperhitungkan oleh para insinyur saat mendesain mesin dengan adanya komponen penegang tensioner. Tensioner akan menarik timing chain hingga tidak kendor. Tapi tensioner ini juga bersifat terbatas. Jika pemuaian timing chain lebih besar atau pegas tensioner aus, maka bunyi ini bisa muncul. Ada dua cara untuk menghilangkan bunyi dari timing chain ini. Pertama, Anda bisa mengganti tensioner motor dengan tipe tensioner manual. Kelebihannya Anda bisa menegangkan timing chain dengan reng lebih jauh, tapi ini juga beresiko membuat timing chain putus. Cara kedua, Anda bisa mengganti dua komponen ini, baik tensioner atau timing chain. Apabila sudah diganti maka sudah dipastikan akan lebih kuat tegangannya. Kelemahannya hanya masalah harga. Celah katup klep adalah gap atau jarak antara ujung batang katup dengan ujung rocker arm dalam posisi katup tertutup, free. Celah ini umumnya memiliki nilai sekitar 0,2 hingga 0,3 mm. Jika celah klep terlalu sempit, maka tidak ada kesempatan bagi katup untuk memuai. Sehingga bisa terjadi kebocoran kompresi dari katup yang tidak tertutup rapat karena tertekan rocker arm. Sementara jika terlalu lebar, pembukaan katup akan lebih lambat dan suaranya juga lebih keras. Meski celahnya tidak ada 1 mili, tapi bisa menimbulkan suara cukup berisik seperti ketukan logam. Ini karena gerakan rocker arm menekan batang katup itu terjadi secara cepat dan tiba-tiba. Solusinya, Anda perlu setel ulang katup mesin Anda dengan spesifikasi 0,2 mm pada intake valve dan 0,3 mm pada exhaust valve. Celah katup X lebih besar karena berhubungan dengan gas buang bertemperatur tinggi sehingga laju pemuaiannya lebih jauh. Inilah salah satu resiko jika oli mesin kurang, awalnya suara mesin akan terkesan berisik. Jika dibiarkan maka akan menggerus komponen mesin, salah satunya poros nok. Poros nok posisinya ada di dalam kepala silinder yang merupakan area terjauh dari pusat pelumasan. Ini berarti bagian ini sangat berpotensi aus jika kondisi pelumas kurang. Poros nok yang aus akan sedikit oblak. Hasilnya akan keluar bunyi kasar dari area mesin bagian atas.
Solusinya Anda perlu melakukan penggantian poros nok pada mesin motor Anda. Biaya penggantian bisa cukup mahal karena harga satu unit camshaft original tidak murah. Bocor kompresi tidak hanya berimbas pada hilangnya tenaga motor, tapi juga ada bunyi yang dihasilkan pembakaran yang kurang ideal. Ini terjadi karena pembakaran mesin yang ideal dilakukan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Jika kompresi mesin turun, otomatis kedua faktor tersebut akan menurun dan akan mengeluarkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan tidak seperti bunyi gesekan atau bunyi ketukan logam. Bunyi ini timbul dari bunyi pembakaran namun lebih kasar yang biasanya disertai asap putih dari knalpot. Untuk mengatasinya, pertama kita perlu tes kompresinya menggunakan compression tester. Baru kita bisa menyimpulkan apakah kompresi turun atau tidak. Jika turun, kita perlu mencari sumber kebocoran tersebut. Ini sering terjadi pada komponen pelengkap mesin seperti cover dan braket. Komponen-komponen ini disatukan menggunakan baut atau mur. Jika baut pengikat ini kendor, braket atau cover ini bisa oblak. Saat mesin dihidupkan, komponen ini akan bergetar yang imbasnya ada pada suara mesin yang berisik. Untuk masalah ini, bunyi yang dirasakan berupa bunyi getaran logam yang berasal dari area luar mesin. Solusinya, tinggal kencangkan baut pengikat braket atau cover mesin yang mengalami longgar. Pengencangan ini mungkin memerlukan bantuan kunci agar baut tidak lagi kendor. Gigi primer adalah roda gigi output mesin yang terletak pada poros engkol. Ada dua buah roda gigi primer, yakni drive dan driven gear. Drive gear terletak pada poros engkol. Sementara driven gear terletak pada rangkaian kopling. Celah antara dua roda gigi inilah yang dimaksud. Jika celahnya longgar maka akan muncul suara seperti mendengung dari bak mesin bagian kanan. Celah ini bisa melebar karena banyak faktor, bisa karena aus atau karena memang sudah umurnya. Solusinya, gantilah satu set gigi primer ini.